Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa channel YouTube saya dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan saya ya. Masih kita akan membahas tentang Assembler Edu. Jadi sebuah aplikasi yang sangat bagus apabila kita pakai untuk media pembelajaran, karena dia menggunakan augmented reality. Jadi Bapak Ibu silakan dicoba untuk menggunakan aplikasi Assembler Edu di kelas Bapak Ibu. Pasti nanti peserta didik Bapak Ibu akan lebih menarik untuk mengikuti pembelajaran yang Bapak Ibu buat. Baik, langsung saja Bapak Ibu kita coba. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara membuat kelas dalam aplikasi Assembler Edu. Jadi untuk pertama kali seperti biasa kita masuk ke browser dulu ya Bapak Ibu ya. Saya sarankan Bapak Ibu menggunakan browser Chrome ya, Google Chrome, biar nanti tampilannya sama dengan saya, tidak kebingungan. Oke Bapak Ibu, kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana cara membuat akun Assembler Edu, terus kemudian mengunduh aplikasi Assembler Edu di Android. Nah sekarang kita sudah punya akun, kita sudah mendownload aplikasi Assembler Edu di Android kita. Nah sekarang bagaimana cara kita membuat kelas? Jadi Assembler Edu ini Bapak Ibu bisa digunakan sebagai kelas virtual juga ya, karena tampilannya mirip dengan Google Classroom. Apabila Bapak Ibu menggunakan Google Classroom, tidak jauh berbeda tampilannya. Jadi karena Google Classroom mungkin bagi Bapak Ibu lebih familiar ya, karena di era pandemi ini banyak sekali guru-guru memanfaatkan Google Classroom untuk membuat kelas virtual pembelajaran secara online atau pembelajaran daring. Baik Bapak Ibu, tidak memperpanjang mukadimah ini, langsung saja kita masuk ke aplikasi Assembler Edu. Seperti biasa di kolom search ya, di search bar ini diketik app.edu.assemblerworld.com/class. Nah ini ya. Nah karena saya bookmark ini Bapak Ibu. Nah karena saya bookmark berarti langsung tinggal klik ya, satu klik saja sudah bisa masuk ke akun Assembler Edu. Saya sarankan kepada Bapak Ibu juga seperti itu ya, biar kita tidak menghafalkan terus alamat HTTPS-nya atau alamat webnya ya Bapak Ibu. Jadi langsung kita bookmark di sini, kita kasih nama Assembler Edu. Nanti ketika Bapak Ibu membutuhkan untuk masuk ke aplikasi tersebut, tinggal satu klik saja kita sudah masuk. Nah ini Bapak Ibu kita sudah masuk ini ya. Jadi kemarin saya bahas ya mengenai fitur-fitur tentang Assembler Edu, meliputi kelas, topik, dan kamu. Nah ini saya punya satu kelas ya. Waktu itu saya gunakan untuk kelas pelatihan Assembler Edu bersama kawan-kawan ya, yang sesama akun. Jadi ada yang jadi guru, ada yang jadi siswanya ini Bapak Ibu. Coba saya buka dulu ya kelas saya, kita klik. Oh ya, tapi sebelumnya saya kenalkan dulu nih Bapak Ibu. Sebelumnya saya kenalkan dulu halaman dashboard dari Assembler Edu ini ya. Jadi kita bisa membuat kelas sendiri, dan juga kita bisa bergabung kelasnya orang lain Bapak Ibu. Nah di sini yang tadi tampil ya, tunggu sebentar. Oh ini maaf, yang tampil di dashboard Assembler Edu punya saya ini kelas yang buat sendiri Bapak Ibu, tetapi ada beberapa kelas yang dibuat oleh kawan-kawan ketika latihan itu, terus kemudian saya ikut bergabung ke sana. Nah makanya di sini ada sekitar 6 kelas ini ya. Sebenarnya yang saya buat sendiri waktu itu adalah ini ya, kelas pelatihan Hairudin ini saya buat sendiri. Saya beri nama saya karena agar tidak salah ya, untuk masuk ke kelasnya. Nah di sini ada dua kelas berbagi, ini kan sama nih Bapak Ibu ya. Jadi kelas berbagi ini sama, entah milik siapa nih Bapak Ibu. Kalau kita lihat di sini nanti ada ini. Nah ya, oke,
sekarang kita akan belajar bagaimana cara membuat kelas, Bapak Ibu. Membuat kelas di aplikasi Assembler Edu. Kita sudah masuk ke dashboardnya, kita masuk ke sini, pastikan masuk ke menu kelas ya Bapak Ibu ya, yang di sini. Terus kemudian di bawah nama akun kita ini ya, ini ada tanda plus ini Bapak Ibu. Nah, ini tanda plus ini digunakan untuk membuat kelas. Nah, ini ya. Jadi tanda plus ini digunakan untuk membuat kelas. Kalau kita klik, nah ini ada kita meng-create kelas namanya, atau membuat kelas baru. Nah, ini kita diarahkan ke halaman untuk membuat kelas baru. Nah, langkah yang pertama tentunya kita beri nama kelas kita, kelas apa misalnya. Nah, ya. Jadi coba kita beri nama enaknya kelas digital ya Bapak Ibu ya. Kelas digital 3 dimensi. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Kenapa kok saya beri nama 3 dimensi? Karena di sini Assembler Edu ini menampilkan media pembelajaran dalam bentuk 3 dimensi. Nah, ini udah kita beri nama kelasnya. Kalau bisa kelas ini beri nama yang unik Bapak Ibu. Artinya nama yang unik itu agar supaya kalau misalnya gabung dengan kawan-kawan kita bisa membedakan. Entah itu nanti diberi nama sendiri atau apalah, yang penting namanya unik. Terus kemudian di kolom deskripsi ini kita tuliskan deskripsi kelas kita, penggambaran kelas kita. Misalnya begini, saya buat kelas ini, ini salah, kelas ini digunakan untuk pembelajaran daring yang menampilkan misalnya media dalam bentuk 3 dimensi misalnya ya. Nah, ini kelas ini Bapak Ibu, menurut saya ya, itu sebagai kelas tambahan Bapak Ibu. Misalnya di kelas Bapak Ibu sudah punya Google Classroom, sudah memakai Google Classroom, jadi buat kelas baru seperti ini. Nah, nanti di sini sebagai kelas tambahan, bukan yang pokok Bapak Ibu. Kenapa? Karena di sini ada beberapa fitur yang masih dalam taraf pengembangan ya Bapak Ibu ya. Contohnya untuk menilai hasil karya atau tugas yang sudah dibuat oleh peserta didik masih belum bisa kita masukkan di sini Bapak Ibu. Baik, yang penting kita sudah nanti punya kelas, kita bisa share media, kita bisa membuat materi, kemudian kita bisa merekrut siswa kita dan juga merekrut guru dalam kelas kita. Nah, itu nanti kita praktekkan nanti ya Bapak Ibu ya. Oke, ini lanjut, deskripsi kelas sudah. Terus kemudian ini atur latar belakang. Nah, atur latar belakangnya mana yang Bapak Ibu suka. Misalnya warna pink, boleh hijau, kuning, biru muda, hijau ini ya. Yang mana Bapak Ibu suka. Misalnya Bapak Ibu suka yang ini misalnya ya. Nah, ini coba saya pilih yang paling bawah sendiri. Kemudian yang terakhir klik buat. Nah, yang paling bawahnya klik buat. Maka kemudian aplikasi Assembler ini belum muncul ini Bapak Ibu. Ada apa ini dengan punya saya ini? Kayaknya tidak ada kesalahan. Kita klik buat. Masih proses ya Bapak Ibu ya. Tunggu aja lah. Memang ini spesifikasi dari laptop saya memang agak rendah, jadi mungkin agak berat ya. Atau kita pilih dulu yang mana ya, yang ini coba. Oke, udah. Nah, ini ya. Udah masuk Bapak Ibu. Kita sudah punya kelas baru. Nah, ini ya. Nah, ini kelas kita Bapak Ibu, sangat menarik ya. Nah, di sini Bapak Ibu perlu saya perkenalkan, ini adalah hampir sama ya tampilannya dengan Google Classroom. Ini adalah latar belakang dari kelas kita.
Nah, namanya tadi kelas digital 3 dimensi. Nah, di sini juga ada kode kelasnya. Hampir sama dengan Google Classroom. Google Classroom kan juga ada kode kelasnya. Kemudian ini deskripsi kelas yang tadi kita buat. Kelas ini digunakan untuk media pembelajaran daring yang menampilkan media dalam bentuk 3 dimensi. Atau Bapak Ibu bisa dibuat deskripsinya ini kelas 6. Misalnya kalau Bapak Ibu ngajar kelas 6 SD, kelas 6 SD semester ganjil, tahun pelajaran 2021-2022, boleh dibuat seperti itu, terserah ya Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu ngajar di SMK, buat aja kelas berapa ya, kelas SMK ya, kelas 12 misalnya ya, kelas 12 SMK jurusan ini misalnya ya, tahun pelajaran ini, tahun pelajaran 2021-2022. Oke, itu Bapak Ibu ya. Terus selanjutnya di sini Bapak Ibu, saya perkenalkan dulu beberapa fitur ya. Oh, kalau untuk fitur-fitur yang ada di Classroom ini, Classroom di apa namanya, di kelas kemarin sudah kita bahas ya mengenai 3 fitur ini. Mungkin kita bisa bahas lagi di video saya selanjutnya ya Bapak Ibu ya, biar tidak bosan nanti Bapak Ibu, terlalu lama, terlalu panjang video ini ketika ditonton, maka Bapak Ibu merasa bosan. Oke Bapak Ibu, karena sudah berhasil membuat kelas, mungkin saya sudahi dulu untuk pembuatan kelas ini. Dan jangan lupa, jika Bapak Ibu suka dengan video ini, tekan jempol ke atas, kemudian klik tombol subscribe dan loncengnya agar supaya selalu dapat notifikasi ketika saya membuat video terbaru Bapak Ibu. Kemudian kalau memang Bapak Ibu dirasa tidak suka ya jempol ke bawah pun nggak apa-apa ya kan, saya ikhlas ya kan. Ikhlas meskipun agak terpaksa Bapak Ibu. Oke, terima kasih banyak atas perhatian. Kita jumpa lagi insya Allah di video selanjutnya. Saya akhiri dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.